Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam yang selalu terlimpah curahkan kepada pimpinan kita semua, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, begitu pula sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua serta kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang istimewa, salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita semua menambah ilmu, bersama-sama belajar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang insya Allah kita semua menggapai ridha daripada Allah, dan kita semua kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pada bab fil iqtisadi fil ibadah, bab tengah-tengah di dalam menjalankan ibadah, sedang-sedang di dalam menjalankan ibadah, sampailah kepada wa fi riwayatin wa inna liwaladika alaika haqqan. Wa fi riwayah la shoma man shomal abad thalasan. Wa fi riwayah ahabbu siyam ila Allah ta'ala siyamu Dawud, wa ahabbu salati ila Allah ta'ala salatu Dawud, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulusahu wa yanamu sudusahu, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yaqirru idza laqa wa la yafirru idza laqa. Sampailah kita semua wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat, wa inna liwaladika alaika haqqan, dan sesungguhnya anakmu mempunyai hak dari kalian. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, la soma man somal abad, tidak ada puasa yang bagus, tidak ada puasa yang sempurna seperti puasanya orang yang selalu berpuasa setiap hari. Wa fi riwayatin ahabbu siyami ilallahi ta'ala siyamu Dawud, di dalam riwayat puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Wa ahabbus salati ilallah, dan salat yang paling dicintai oleh Allah salatu Dawud, salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail, Nabi Dawud
tidur di pertengahan malam, wa yaqumu sulusahu, lalu beliau bangun sepertiga di malam hari untuk ibadah, wa yanam sudusahu, lalu beliau tidur lagi seperenamnya, wa kana yasumu yauman wa yaftir yauman, dan beliau Nabi Daud satu hari puasa, satu hari berbuka. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Wala yafiru idza laqa, dan beliau tidak lari ketika didatangi atau berjumpa dengan musuh. Nah, ini Nabi Daud alaihissalatu wassalam sebagaimana digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedang-sedang saja. Tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu membuat diri ini capek, lelah di dalam menjalankan ibadah yang kemudian kita semua naudzubillah merasa bosan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu siyam ilallahi ta'ala siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah sebagaimana puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasanya beliau? Hari ini berpuasa, besoknya tidak berpuasa, nyambung lagi berpuasa, nyambung lagi tidak berpuasa, selang-seling. Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka, terus seperti itu selang-seling. Ya, bukan puasa setiap hari, tapi sehari puasa, sehari berbuka. Begitu pula salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana salat beliau? Beliau itu malam hari tidur, nisfal lail, pertengahan malam tidur. Setelah tidur, yaqumu sulusahu, lalu dia bangun dari tidurnya pada sepertiga malam. Karena waktu sepertiga malam itu adalah waktu istijabah, waktu yang lagi asyik-asyiknya, enak-enaknya bercengkrama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah ibadah tahajud, baca Quran, zikir, istighfar dan lain sebagainya, lalu beliau Nabi Daud yanamu sudusahu, tidur lagi pada seperenamnya. Makanya disunahkan, ya sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bangun malam, sepertiga malam, sholat tahajud, lalu ibadah-ibadah yang lainnya, sebelum subuh kita ini disunahkan untuk apa, ibarat kata istirahat. Disunahkan untuk geleleng, rebahan, istirahat. Agar apa? Agar terkumpul kembali tenaga kita untuk melanjutkan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Nabi SAW mengajarkan kita ya seperti ini. Ya sebagaimana di dalam hadis-hadisnya yang telah lalu, ketika sudah capek, lelah, istirahat. Apalagi ibadahnya adalah ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Jangan paksakan diri kita memperbanyak ibadah ketika badan kita tidak mampu. Ya, karena badan ini mempunyai hak. Waktunya tidur, tidur, waktunya istirahat, istirahat, waktunya ibadah, silakan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin qal, dan di dalam riwayat yang lain, angkahani abi imra'atan dzata hasabin wa kana yata'ahadu
kannatahu ay imrata waladihi fayas'aluha an ba'liha fataqulu lahu ni'mar rajulu min rajulin lam yata' lana firashan wa lam yufattis lana kanafan mundu atainahu falamma tala dhalika alaih dzakara dzalik lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala alqani bihi falaqaituhu ba'da dzalik faqala kaifa tasum faqultu kulla yawm qala wa kaifa takhtim qultu kulla lailah wa dzakara nahwa ma sabaq wa kana yaqra'u ala ba'di ahlihi subuh alladhi yaqra'uhu ya'riduhu minan nahar liyakuna akhaffa alayhi bil-lail wa idza arada an yataqawwa aftara ayyaman wa asa wa sham mislahunna karahiyata an yatruka syai'an faraqa alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain qala ankahani abi, ayahku menikahkan aku imra'atan dzata hasabin, dengan seorang wanita yang mempunyai derajat, wanita yang baik yang bagus. Wa kana yata'ahadu kannatahu, dan ayahku membuat perjanjian dengan wanita tersebut, yang mana ayahnya bertanya kepada wanita tersebut, fayas'aluha an ba'liha, dia tanya tentang anaknya, bagaimana anaknya, bagaimana suamimu. Fataqulu lahu, maka wanita tersebut yang sudah menjadi istrinya, bagaimana suamimu? Ketika ditanya seperti itu, wanita tersebut menjawab, ni'mar rajulu min rajulin lam yata' lana firashan, sebaik-baik laki-laki adalah suamiku, kata istrinya. Kenapa? Lam yata' lana firasan, karena suamiku sama sekali tidak pernah datang ke ranjang, ke kasur. Walam yufattis lana kanafan, dan tidak pernah membuka sesuatu. Mundu atainahu, semenjak kami datang kepada suami tersebut. Artinya setelah menikah, ya dia tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya. Ibadah, sibuk baca Quran, sibuk sholat, ya, sama sekali tidak pernah menyentuh istrinya tersebut. Falamma tala dzalika alaih, maka ketika kejadian tersebut berlalu sudah lama, dzakara dzalik lin nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikanlah berita tersebut kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikasih tahu bahwasanya ada satu orang yang sudah menikah dengan wanita, akan tetapi sudah lama, sudah tahunan, sama sekali belum pernah berhubungan badan. Kenapa? Karena sibuk ibadah, sibuk sholat, sibuk baca Quran dan lain sebagainya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala alqani bihi, temukan saya orang tersebut, ya, sampaikan kepada orang tersebut, suruh menghadap kepada saya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikanlah. Falaqaituhu ba'da dzalik faqala, maka setelah berjumpa dengan Nabi, Nabi pun bertanya, kaifa tasumu, wahai fulan, bagaimana kamu berpuasa? Nabi tanya tentang puasanya. Kaifa tasum, bagaimana puasamu, bagaimana cara kamu berpuasa? Qultu kulla yaumin, maka dijawab oleh orang tersebut, ya Rasul, saya berpuasa setiap hari.
Enggak ada yang bolong. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, setiap hari saya berpuasa. Qala, lalu Nabi pun bertanya lagi, wa kaifa takhtim? Lalu bagaimana cara kamu menghatamkan Al-Quran? Cara kamu membaca Al-Quran? Qultu, maka dijawab, kulla lailatin, setiap malam saya menghatamkan Al-Quran. Wa dzakara nahwa ma sabaq. Lalu ayahnya menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqra'u ala ba'di ahlihi as-subuh. Wahai Nabi, kata ayahnya, anakku itu yang setiap hari berpuasa, yang setiap malam menghatamkan Quran, cara baca Qurannya adalah dengan membagi-bagikan kepada keluarganya. Ayahnya, saudaranya, semuanya disuruh membaca Al-Quran. Lalu sisanya ya dia baca pada malam hari sampai hatam, sampai habis itu Al-Quran. Ya misalkan dibagi-bagi dari juz pertama sampai juz 15, dibagi-bagi, yang baca keluarganya. Dari juz 16 sampai hatam dia baca sendiri, pada malam hari dia sudah hatam. Wa idza arada ayyataqwa aftar. Namun apabila dia ingin mengumpulkan kekuatan aftar, dia tidak berpuasa ayaman, beberapa hari. Wasama mislahunna karahiyatan, lalu dia mengqadha puasanya ya seminggu misalkan dia nggak berpuasa. Untuk apa? Untuk mengumpulkan tenaga, 1 minggu nggak berpuasa. Karahiyatan ayatruka syai'an faraqa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengqadha puasanya selama seminggu, yang dia itu bolong dari puasanya, maka seminggu itu pula dia berpuasa. Ya, untuk apa? Untuk menambal puasa yang bolong, karena takut meninggalkan sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya ibadah itu jangan memaksakan diri, ya. Capek istirahat. Ya, jangan target harus hatam Quran ini padahal badannya lemah. Jangan. Ya, kalau badannya kuat silahkan. Karena orang yang hidup di alam dunia ini banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita berikan. Seorang suami punya istri, wajib untuk memberikan nafkah. Kalau ibadah terus-terusan, kapan luru duite? Ibadah terus-terusan, kapan memberikan jajan untuk anak-anaknya? Nah, sehingga waktunya kerja, waktunya ibadah. Badannya capek lelah, pengen istirahat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memaksa, apalagi ibadahnya ibadah sunnah. Kullu hadhihi riwayat sahihah. Seluruh riwayat hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih. Mu'dhamuha fi sahihain, yang terkumpul di dalam 2 kitab yang paling sahih, yaitu kitab Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wa qalilun minha fi ahadihima. Lalu berikutnya hadis yang ke-151. Wa an Abi Rib'i Hanzalah Hanzalah bin Rabi Al-Asayyidi Al-Katibi ahadi kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laqiyani Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu faqal kaifa anta ya Hanzalah? Qultu nafaqa Hanzalah. Qala subhanallah ma taqul? Qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar hatta ka'anna ra'ya ainin
fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsira ila akhiril hadis. Hadis yang cukup panjang. Wa an Abi Rib'i, dari Abi Rib'i, Handolah bin Robi, namanya Handolah bin Robi al-Asayyidi. Handolah bin Robi ini adalah katib ahadi kutabi Rasulillah, salah satu sekretaris Nabi, salah satu sahabat yang tugasnya mencatat ya apapun yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Handolah bin Robi. Handolah bin Robi mengatakan, laqiyani Abu Bakar, saya berjumpa dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Faqala, maka sahabat Abu Bakar bertanya, kaifa anta ya Handolah, bagaimana keadaan kamu wahai Handolah, bagaimana kabarnya wahai Handolah? Qultu, maka Handolah menjawab, nafaqu Handolah, Handolah telah munafik, Handolah telah menjadi orang yang munafik. Sehingga sahabat Abu Bakar terkejut. Lalu beliau mengatakan, subhanallah, matakul, wahai Handolah, apa yang kamu katakan? Seakan-akan penasaran, apa yang kamu katakan tadi? Qultu, maka Handolah pun menjawab, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar. Kata Handolah, ketika kami dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dekatnya dengan Nabi mengingatkan kita tentang surga, mengingatkan kita tentang neraka, hatta ka'anna ra'yaini, sampai-sampai surga dan neraka itu seakan-akan berada di depan mata kita. Ya, kata Handolah, kalau kita dekat dengan Nabi, kita ini gampang teringat dengan surga, gampang teringat dengan neraka, sampai-sampai surga neraka itu ada di depan mata kita, kata Handolah. Fa idza kharajna min indi Rasulillah, akan tetapi ketika kami jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsira. Namun ketika kami jauh dari Nabi, maka apa yang kami lakukan, kata Handolah, ketika kami jauh dari Nabi, kami semua bermain-main dengan istri-istri kami, bercengkrama dengan anak-anak kami, sibuk mengurusi harta benda kami, sehingga kami banyak lupa tentang kehidupan akhirat. Kalau dekat dengan Nabi mengingatkan akhirat, tapi ketika jauh dari Nabi, urusan akhirat gampang terlupakan, kata Handolah. Qala Abu Bakar radhiyallahu an, lalu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan kepada Handolah, fa wallahi inna lanalqa misla hadza, wahai Handolah, demi Allah, kata Abu Bakar, saya kata Abu Bakar pernah mengalami kejadian seperti yang kamu alami. Ya, dulu kata Abu Bakar, saya juga sama, ketika dekat dengan Nabi mengingatkan saya tentang kehidupan akhirat. Namun ketika jauh dari Nabi, ya seakan-akan lupa terhadap kehidupan akhirat. Fantolaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Maka beliau berdua, Handolah dan sahabat Abu Bakar, datang mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk, berjumpa, bertemu dengan Nabi, faqultu nafaqo Handolah ya Rasulullah. Handolah mengatakan, wahai Rasul, Handolah telah munafik. Handolah telah munafik, kata Handolah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun menjawab, wa madzaka, apa yang engkau maksud wahai Handolah? Faqultu, maka Handolah menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasul, nakunu indaka tudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya ainin. Wahai Rasul, ketika saya dekat denganmu, mengingatkan surga, mengingatkan neraka, mengingatkan kehidupan akhirat, sampai-sampai surga neraka itu seakan-akan berada di depan mata. Fa idza kharajna min indik, akan tetapi ketika saya jauh darimu wahai Rasul, afasnal azwaj, kami bermain-main dengan istri, dengan anak, wadhayaat, dan kami sibuk ngurusi harta benda, nasina katsira, kami semua banyak lupa tentang kehidupan akhirat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah ala furusikum wa fi turuqikum, walakin ya Handolah sa'atan wa sa'ah salasa marrat. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi pun menjawab, demi zat yang jiwaku ada di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Handolah, lau tadumuna ala matakununa indi, jikalau kamu terus menerus mengingat kehidupan akhirat, terus menerus mengingat surga, mengingat neraka, ya sebagaimana kamu dekat denganku, terus-terusan ingat terhadap kehidupan akhirat, apa kata Nabi? La sofahatkumul malaikah ala furusikum, maka niscaya malaikat-malaikat akan berjabat tangan dengan kamu wahai Handolah, walaupun ketika kamu berada di atas kasur. Wa fi turuqikum, ketika kamu berada di jalan, malaikat senantiasa datang dan berjabat tangan denganmu wahai Handolah, kalau kamu senantiasa ingat terhadap kehidupan akhirat. Walakin, akan tetapi, kata Nabi, akan tetapi wahai Handolah, sa'atan wa sa'ah, sedikit demi sedikit, jangan paksakan diri kamu, ya sedikit demi sedikit, jangan paksakan diri kita. Apalagi kita ini orang yang awam, ilmu nggak punya, iman takwa naik turun, ya langsung saja ingin mengingat kehidupan akhirat, ingin ingat surga, ingat neraka, melupakan urusan duniawi, wis dewekan boy, ya khusyuk, ya urusannya berantakan kone, ya urusannya berantakan. Apalagi yang sudah punya istri harus dinafkahi, yang sudah punya anak harus diberikan uang jajan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kata Nabi memberikan solusi, wahai Handolah, sa'atan wa sa'ah, ya sedikit kamu, ya boleh ada saatnya kamu ingat surga, ingat neraka, ingat kehidupan akhirat, tapi kamu juga harus memberikan kewajiban kepada istri kamu, memberikan kewajiban kepada anak-anak kamu, kewajiban kepada orang lain, ya jangan semuanya untuk akhirat, tapi belajarlah sedikit demi sedikit. Yang tadinya sholat duhanya 2 rakaat, sudah istiqomah ditambah
Ya, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, tapi asal istiqomah. Yang tadinya tahajud salat malamnya 2 rakaat, sudah istiqomah ini setiap malam 2 rakaat tahajud, mau ditambah boleh, mau 4 rakaat, mau 8 rakaat silakan, asal ketika sudah istiqomah. Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang terbaik adalah amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Ya, khairul amal adwamuha wa inggal. Sebaik-baik amalan adalah istiqomah walaupun amalannya sedikit. Salat duha walaupun 2 rakaat asal istiqomah bagus. Salat malam walaupun 2 rakaat asalkan istiqomah setiap malam terlaksana bagus. Setiap hari walaupun sedekahnya 1000 tapi setiap hari ya menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mampu menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, diberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu berikutnya hadis yang ke-152. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, ketika Nabi menyampaikan khutbah, idza huwa birajulin qaim, tiba-tiba ada satu orang berdiri, fasa'ala anhu, maka Nabi tanya siapa itu orang yang berdiri. Faqalu, maka para sahabat menjawab, Abu Israil, yang berdiri itu namanya Abu Israil. Nadhara ayyakuma fis syamsi wala yaqud, kata sahabat, Abu Israil itu bernadar, bercita-cita, punya angan-angan, punya niat. Apa nadarnya? Ayyakuma fis syamsi, dia akan berdiri di bawah terik matahari, wala yaqud, dan tidak akan pernah duduk, wala yastadhillu, dan tidak akan pernah bernaung, wala yatakallam, dan tidak mau berbicara, wa yasum, dan dia akan berpuasa. Waduh, hebat ini nadarnya. Ya, sudah seperti malaikat, akan bernadar berdiri di bawah terik matahari, berdiri, tidak mau duduk, tidak mau bernaung, tidak mau berbicara, dan setiap hari berpuasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muruhu falyatakallam, perintahkan kepada dia agar mau berbicara, wal yastadhilla, agar mau bernaung, jangan berpanas-panasan, wal yaqud, agar dia mau duduk ketika sudah capek berdiri, wal yutimma saumahu, dan sempurnakan puasanya. Ini dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau umatnya atau sahabatnya atau kita semua menyiksa diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadar itu merupakan apa? Merupakan sunnah. Misalkan ingin punya hajat, ya, ketika punya hajat, dan kalau hajatnya tercapai, saya akan nyemotong kambing, itu namanya nadar. Dan orang kalau sudah bernadar, hukumnya wajib. Misalkan saya besok dapat rezeki lebih dari biasanya, saya akan bagi-bagi kepada yatim piatu. Ini nadar, hukumnya wajib. Ketika sudah bernadar maka harus dilaksanakan. Akan tetapi Abu Israil ini nadar wajib bagi dia. Apa nadarnya?
nadarnya ini di luar kebiasaan manusia, berdiri di bawah terik matahari, enggak mau duduk, enggak mau duduk di tempat yang dingin, bernaung, dan enggak mau berbicara, ya diem saja, dan selalu berpuasa. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jangan seperti itu. Ya, nadar boleh, hukumnya wajib untuk dilaksanakan, akan tetapi menyiksa diri ini dilarang. Ya, menyiksa diri dilarang. Berdiri di bawah terik matahari, nggak mau duduk, nggak mau cari tempat yang adem, nggak mau berbicara, ini menyiksa diri. Nah, sehingga dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga sekali lagi jalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya jangan menuruti hawa nafsu, jangan. Capek, lelah, istirahat, pegel, ya liren. Jangan sampai kita memaksakan ya diri kita, lalu bisa jadi karena dipaksa nanti akan tumbuh rasa bosan. Wah, je ibadah baik angger bae melarat beli sugih-sugih. Ya. Wah, je salat baik angger uripe blenak baik kayang kenen. Ya. Akhirnya dia bosan, capek, lelah beribadah, wis marian ibadah. Ya, hataman ibadah marian. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Isa apa belum? Belum ya? Hah? Kurang 5 menit. Kemudian selanjutnya bab fil muhafadzati 'alal amal. Bab menjaga amal-amal ibadah, menjaga amal kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ila akhiril ayah. Firman Allah Subhanahu wa taala, apakah belum datang waktunya untuk orang-orang yang beriman khusyuk, hadir hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semua ditunggu-tunggu oleh Allah agar kembali, agar sadar, agar mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah Ta'ala bertanya, alam ya'ni lilladzina amanu, apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman antahsya'a qulubuhum li dzikrillah, ketika mengingat Allah hati mereka khusyuk, ketika sholat khusyuk, ketika ibadah khusyuk. Apakah belum bisa? Nah, ini senantiasa ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita, amal soleh kita, ya amal kebaikan kita senantiasa ditunggu oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh sama ibadah kita, melainkan kita semua yang butuh terhadap amal ibadah. Karena manusia itu ketika meninggal dunia yang ikut 3, keluarganya ikut, harta bendanya ikut, amal perbuatannya ikut. Yang 2 kembali, keluarganya setelah selesai kembali ke rumah, harta bendanya kembali ke rumah. Yang 1 akan menjadi teman setia. Apa itu? Amal perbuatan. Nah, sekarang kita timbang, kita lihat amal perbuatan kita ini yang banyak berpahala ataukah berdosa. Karena amal perbuatan itu walaupun kita berada di alam kubur, dia tetap setia menunggu, mengikuti. Ya, kalau amalnya baik, amalnya bagus, duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, sholat, ibadah, baca Quran dan lain sebagainya, ya beruntung di alam kuburnya akan ditemani dengan pahala dan tentu akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buntung
ketika amal dosanya yang banyak, maksiatnya setiap hari, ibadahnya nggak mau ibadah, ini buntung ini. Sampai di alam kubur pun dosa-dosanya nggak mau pergi, akan senantiasa menemani. Bahkan Allah Ta'ala akan memberikan adab di alam kuburnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amal ahadis, adapun hadis-hadis, wa minha di antaranya hadisu Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi yang namanya Sayyidah Aisyah. Wa kana ahabuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaih wa qad sabaqa fil babi qablah. Agama atau amaliyah yang paling disukai adalah amalan yang mudawamah, yang istiqomah. Ya tadi sholat duha walaupun 2 rakaat asal istiqomah, maka menjadi amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya 153, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal lail, barang siapa yang tertidur, tertinggal daripada zikirnya, daripada baca Qur'annya, daripada ibadahnya di malam hari, ketinggalan, au an syai'in minhu, ataupun sedikit ibadahnya tertinggal, faqara'ahu ma baina suratil fajri, lalu diqadha, ya dia ibadah waktunya setelah sholat fajar sampai sebelum duhur, kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatat oleh Allah seakan-akan beribadah di malam hari. Misalkan ibu-ibu, bapak-bapak istiqomah bangun malam sholat tahajud, istiqomah tapi sudah terbiasa sholat tahajud, tiba-tiba satu malam kawanan tangine pas adzan subuh sehingga sholat tahajud terbeli ketinggalan, ya beli sholat tahajud, maka boleh menjalankan sholat tahajud ya setelah sholat subuh, ya bukan di pagi hari, ya setelah fajar sampai menjelang duhur jam 9 boleh diqadha, jam 10 boleh diqadha, jam 11 boleh diqadha, asalkan sholat tahajudnya sudah istiqomah. Tiap hari tahajud tapi tiba-tiba tertinggal kawanan, ya sudah tahajudnya diqadha, jam 9 pagi sholat tahajud. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Bahkan kata Allah tetap dicatat menjalankan ibadah sebagaimana di malam hari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dunia maupun akhirat. Yang sakit mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Yang sempit rizki mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan rizkinya, dan Allah Ta'ala berikan hidayah taufik. Mudah-mudahan kita semua selalu menambah iman takwa kita kepada Allah, diberikan kebahagiaan, kesenangan dunia sampai akhiratnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra.